Jadi awal mulanya nih gue diajak nih, jadi Nardi. Nardi ini punya planning buat ke Rinjani Agustus. Dan gue mengiyakan nih karena gue turun cuti juga kan pada saat itu. Awal mula tuh gue berlima rencananya. Tapi pas ketika hari H biasalah ada salah satu nih yang kagak bisa ngikut nih. Kira gue berangkat berempat, gue, Nardi, Madun, Marker. Itu gue dari Jakarta itu naik pesawat ya. Cuma gue turun di Bali karena di Bali ini ada temen dari Marker ini 3 orang janjian juga. Sebelum berangkat tuh gue packing alat kayak cross check lah ya kan. Layak nggak nih alat-alat segala macam buat dipakai camping. Kira udah rapi tuh, gue berangkat dari rumahnya Madun itu sekitar jam 3 sore. Karena pesawat gue itu berangkat jam 6. Tiba di bandara ini gue biasalah kayak masukin barang kan tuh. Cuma di situ ada kendala, Ndra. Jadi carrier gue ini melebihi batas muatan, kan standarnya 15 kilo. Ternyata carrier gue ini lebih nih, jadi 18 kilo. Kira kena charge lah ya kan. Udah rapi tuh, ngurus semua, berangkat lah. Singkat cerita nyampe Bali itu, Bandara Bali sekitar jam 7:30, 8 kalau nggak salah ya. Di situ gue langsung keluar. Jadi gue stay dulu di salah satu warung. Jadi gue udah keluar dari bandara, stay di sana buat buat makan malam dulu nih. Sembari janjian sama temennya Marker ini. Ternyata temennya Marker ini stay di Kute. Karena jarak gua buat cuti itu kan cuma dapat 10 hari. Gue pengennya sampai di tujuan dulu nih, Rinjani ya kan. Akhirnya janjian nih buat ketemu di pelabuhan. Cuma gua lupa lah nama pelabuhannya apa. Berangkat lah tuh gua berempat ini ya kan. Itu perjalanan 5 jam itu gua dari bandara buat menuju ke pelabuhan. Darat. Akhirnya nyampe di pelabuhan itu sekitar jam 12 malam. Dan ternyata temennya Marker ini udah stay di sana. Jadi 3 orang. Total gue dari situ 7 orang nih. Karena perahu buat ke Lomboknya ini adanya cuma pagi keberangkatan, akhirnya gue stay dulu di situ lah. Ngobrol-ngobrol kayak malas karo Bali buat ngopi-ngopi ya. Tibalah nih pagi ya kan. Akhirnya pagi beli tiket, berangkat lah gue. Berangkat perjalanan kurang lebih 3 jam apa 2 jam gitu. Sampai di Pelabuhan Lombok itu sekitar jam 8:30 pagi. Kira gue makan dulu. Kebetulan kan juga gue punya kawan nih kenalan di Lombok. Dia kayak buat jasa-jasa transportasi buat naik gunung apa segala macem. Dia yang ngolah. Kira gue janjian kan pas tiba di sana. Dan kebetulan beliau bilang mau nih jemput. Kira gue makan dulu, rapi makan, ngerokok. Ngabarin lah nih dia. Udah sampai di depan pelabuhan. Gue nyamperin tuh bertujuh. Dan ternyata dia bawa kolbak nih. Jadi gue tuh dijemput sama dia naik kolbak. Jadi gue nikmatin suasana Lombok ya. Dengerin suara-suara muratul Quran dari masjid-masjid ya kan, sholawatan. Damai banget sih. Lombok lah ya. Iya. Tadinya awalnya gue mau langsung ke base camp Sembalun. Cuma gue pikir gue silaturahmi dulu nih ya kan ke rumahnya. Biar lebih enak lah adabnya ya kan. Kira gue bilang yaudah ke rumahnya dia. Ke rumah, namanya Bang Meler ya kebetulan. Kira gue ke rumah Bang Meler. Di sana disediain makan, sholat, bersih-bersih lah segala macem. Nah, Nardi ngabarin nih. Dan ternyata temennya Nardi udah ada di Lombok nih, 3 orang. Dia janjian juga sama Nardi buat naik ke Rinjani. Pas gua tanya siapa, ternyata si Ega. Dia bilang kan ngajakin bareng nih naiknya. Dia mau nyusulin gua nih di tempat Bang Meler. Cuma gua bilang janganlah, kita ketemuan di sana aja base camp. Soalnya nggak enak merepotin. Rame banget kan. Akhirnya janjian lah di sana. Dan kebetulan di bulan Agustus kalau nggak salah itu gua berangkat. Euforia pendakian buat ke Rinjani itu lagi mantep-mantepnya sih, gila-gilanya. Udah jadi primadona banget lah Gunung Rinjani buat pendaki. Berangkat tuh gue dari tempat Bang Meler itu sekitar habis sisa jam 7-an lebih lah. Berangkat tuh pamitan sama orang tuanya Bang Meler.
Nyampe lah nih gue di base camp Sembalun, dan kebetulan Ega udah nungguin nih di depan base camp. Dan ternyata di sana di base camp itu penuh, Ndra. Pendaki pada stay di situ penuh. Gue kan nggak demen, bukan nggak demen sih, gue kayak kurang. Gue lebih demen keningan, nggak demen tempat keramaian kan. Dan akhirnya Bang Meler ngasih solusi nih, ada nih base camp satu lagi, cuman nggak jauh dari tempat base camp Sembalun. Gue nggak ngerti itu ilegal atau legal ya pada saat itu. Akhirnya gue mengiyakan lah, ya udah kesana aja. Nyampe di base camp itu, jadi posisinya base campnya ini pinggir jalan. Jadi pinggir jalan, gue tinggal nyebrang jalan, itu udah mulai masuk tuh buat nge-trek. Di sana nyantai-nyantai dulu kan, planningnya kan gue mau naik pagi nih. Nah kebetulan si Ega dan yang lain-lainnya nih pengen nge-trek malam itu juga. Awalnya gue ragu, Ndra, karena apa? Di pendakian kali ini nih gue ya kehitung lah, maksudnya orang yang udah pernah naik gunung lah, walaupun nggak terlalu banyak ya. Gua ngurusin maksi segala macam tuh buat 10 orang. Nah jam 9 akhirnya kita berangkat nih, Ndra. Sebelum berangkat gua briefing dulu segala macam kan. Packing logistik sekalian, berdoa. Kira berangkat lah gua. Jadi posisi trekking Perinjani itu biasa Nardi emang gue suruh di depan. Dan gue posisi paling belakang nih. Jalan sekitar 15 menit. Sini gue nih kayak berat nih, Indra. Gue nggak ngerti apa gue kecapean karena perjalanan dari Jakarta ke Lombok ini kan. Cuman di situ gue kayak gue lupa nih. Jadi lupa dalam arti gue lupa minta izin nih. Gue belum kayak sekadar tawasul lah buat yang punya wilayah. Kira gue sebentar ngaso tuh, gue ketinggalan tuh jarak 500 meter dari anak-anak. Tawasul bentar, kira berangkat nih, gua jalan lagi. Jalan sekitar 2 atau 3 kilo gitu. Nah ini ada persimpangan nih, kanan sama kiri. Nah itu sempat bingung tuh yang depan, antara mau pilih kanan atau kiri. Akhirnya Nadi belok kanan nih. Jadi jalan tuh. Jalan kok lama-lama makin ke bawah nih, bukannya makin ke atas kan, malah ke bawah. Sekitar berapa lama gitu, pokoknya sekitar jam 9:30 kalau nggak salah. Itu Nardi teriak nih, Indra, stop. Aku bingung dong yang di belakang, ada apaan? Salah jalan nih, dia ketawa kan. Salah jalan nih, Bat. Oh ya udah, ngaso dulu, gue bilang. Berarti yang ke kiri nih tadi. Pas pukul mundur, ternyata ada persimpangan nih. Akhirnya kan ke kiri nih. Jadi persimpangan kalau lurus kan balik lagi. Cuma nih ke kiri dikit nih. Nah di situ ada satu sosok anak muda kalau nggak salah. Iya, anak muda. Ditegur lah nih rombongan gua. Mau kemana, Dek? Mau naik, Pak. Mau naik, Bang, ke Rinjani. Oh, salah jalan. Aturan ke sana, no. Adek. Ini udah malam, mendingan mampir dulu ke tempat saya. Akhirnya gua mengiyakan nih ajakan pemuda ini. Ternyata dari situ tuh nembus jalanan lagi, Ndra. Jalan nembus jalanan, cuma bedanya jauh banget tuh dari base camp gue kan. Base camp awal. Akhirnya gue diseduhin kopi lah, segala macem. Ngobrol. Gue tetap kekeh nih pada mau berangkat malam itu juga. Rapi kopi, pamitan lah nih gue. Kebetulan ibu-ibu yang punya rumah ini kan, ibunya pemuda ini, sempat nitip pesan ke gue. Dek, tolong temennya tuh yang paling kecil dijaga. Gue cuma mikir, tenang Bu, iya pasti kita jaga. Gue belum mikir kayak entah mistis lah apalah gangguan. Gue mikirnya cuma ya dia masih kecil, jatuhnya masih kayak orang SMP lah, SMP kelas 3. Pasti dijaga. Kira gue pamitan tuh berangkat tuh. Itu ditemenin sama pemuda itu sampai gue di batas vegetasi tuh, ngelewatin kayak hutan-hutan dulu pinggir, ngelewatin kali. Itu habis ngelewatin kali kayak hutan lebat. Kira gue sampai lah tuh di batas vegetasi. Situ pemuda ini cuma bilang, adek lurus aja, nanti ketemu persimpangan kayak jembatan, jangan ke kiri. Kalau ke kiri balik lagi ke Lawangan. Adek ke kanan, nggak jauh dari situ pos 1. Kira pamitan.
Berangkat sekitar 45 menit sampailah tuh di tujuan yang di pemuda ini bilang. Situ gue sempat SBT dulu tuh, karena perjalanan malam itu tuh emang santai banget, Bra. Karena gue pikir kan bawa pemula, apalagi ada ceweknya nih satu. SBT rapi, berangkatlah gue. Sekitar jam 11 atau setengah 12, nyampe nih gue di pos 1. Di pos 1, gue cuma sebentar relax, ngerenggangin urat-urat. Berangkat lagi lah. Berangkat tuh udah kayak mulai kayak sabana. Cuma posisi karena malam ya kan gelap banget, cuma kayak suara jangkrik, ronggo-ronggo pada ngelewatin kita tuh. Berangkat menuju pos 2. Sampai di pos 2 itu sekitar jam setengah 2 nih, kalau nggak salah ya. Itu kebetulan ada saung di situ tuh sebelah kiri. Nah, ini cewek ngedrop nih, kecapean, dadanya nyesek. Dan akhirnya gue minta buat gelar tenda di situ tuh. Jadi malam gue bermalam di situ. Pas lagi masak itu, untuk tuh mulai tuh kayak ada bunyi gresek-gresek, kayak ada yang... Cuma gue masih nggak mau menghiraukan kan, biasa aja kan. Rapi, masakan, makan bareng. Nah, kira sebagian dari 6 dari 10 orang ini istirahat masuk ke tenda. Sisa berempat nih gue. Gue, Marker, Baba, sama Madun. Kebetulan Ardi ada di tenda lagi ngopi dia. Lagi asik ngobrol. Tiba-tiba nih, itu dari apa ya? Posisi kan gue dempetan nih. Jadi ini gue dempetan, ini saung nih. Itu di belakang gue suara tuh kayak hihi. Efek gue langsung nyari mana tuh. Kat dulu. Selang 5 menit tawa, suaranya kedengeran lagi nih. Hihi. Diteriakin, diketawain balik nih sama si Marker. Wah, beraninya lu. Cuma ngetawain, nongolin dong. Gue bilang jangan bercanda. Kalau setan kita bercandain, ngerinya dia nongol, kita nggak bisa mukul kan, kasarnya begitu kan. Udah jangan bercandain. Nggak lama dicabut di ke tenda, abis gorong-goroin begitu kan, cabut. Tinggal berdua nih gue sama Baba. Gue lagi asik ngobrol, ngerokok. Nah, di sini gue mulai ngerasa aneh nih. Jadi di arah sekitar jam 3 gue ya, itu ada sosok wanita. Awalnya mau gue pikir kan pendaki, cuma kok pendaki sendirian nih. Pas lama-lama ngedeket, anjir, kagak napak coy. Jadi tuh rambutnya berantakan, matanya yang satu itu kayak mau apa gitu. Iya, jadi yang satu biasa, yang satu mau copot gitu, terus darah semua. Aduh. Refleks, gue langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ditegur sama Baba gue. Kenapa, Bat? Ayo masuk tenda. Tidur masih kayak gemeteran sih, nggak munafik lah. Rasa takut pasti ada, cuma jangan sampai kita kebawa rasa takut itu malah jadi bumerang buat kita kan. Udah sholawatan aja tuh gue sambil tiduran. Tertidur lah nih. Singkat cerita pagi itu sekitar jam 8 bangun semua tuh. Masak, makan dulu, rapiin tenda, berangkat lah nih. Nah, kebetulan cuaca di pagi itu cerah banget, bener. Saking cerahnya sampai anak-anak tuh dehidrasi banget sih perjalanan itu. Nah, di pertengahan jalan mau pos 3 ini tiba-tiba gerimis nih. Akhirnya pada naruh keril, pada masang ini lah, jas hujan. Jalan tuh. Pas udah mau nyampe pos 3, sekitar jam setengah 10 kalau nggak salah. Jam setengah 10 atau jam 10 gitu. Hujannya berhenti nih. Panas lagi toto. Nyampe di pos 3 itu sekitar jam setengah 12. Nyantai-nyantai dulu lah di situ. Sembari ngisi air. Karena perbekalan air gue itu udah mulai menipis. Namanya pemula, kalau minum glek udah kayak apa tahu ya kan. Kita udah bilangin seteguk cuma nggak tega ya kan. Kira Madun sama si Marker ini ngambil air ke bawah, ngobrol ngerokok, keasikan tuh. Pas ngeliat jam udah jam 3:30.
Akhirnya gue bergegas lah nih, ayo berangkat. Planning gue kan ngecamp lagi di Pelawan Sembalun. Berangkat tuh gue 3:30. Masih posisi yang sama tuh. Sekitar 2 atau 3 kilo gue berangkat itu. Ada lah nih, gue nggak ngerti itu porter atau ranger. Kayak manggil gue, bang. Nyamperin dong gue kan. Langsung dia amanahin begini. Abang ketua rombongannya? Iya bang, kenapa? Tolong dijaga pasukannya, rombongannya, jangan sampai misa ya. Gue kepo dong ya kan. Emang ada apaan bang? Dibisikin lah tuh gue. Di depan ada lagi yang evakuasi janin bayi. Aduh, wah, spontan kaget dong gue. Astagfirullahaladzim. Yang bener bang? Iya, makanya dijaga. Takutnya ini bakal jadi malam yang gangguan. Itu doang takutnya, karena ya siapa sih yang kasarnya rumah kalau dikotorin kan penghuninya marah ya kan. Ya sekedar ngamanahin begitu doang nih beliau. Gue masih nggak percaya tuh di situ Indra, karena gue pikir siapa nih yang buang janin di sini, kayak kurang kerjaan banget. Ya gila sih. Ngapain dibuangnya di gunung gitu loh. Kira gue berangkat nih, ketemu lah nih Indra sama yang dibicarain ranger itu. Pas gue lewat, emang di situ banyak, nggak ngerti ya, porter atau ranger di situ. Cuma kayak ada garis polisi gitu sih, lain polisi gitu. Nah, yang di situ pada bilang istirahat di depan aja di pos 4, jangan pada berhenti di sini. Itu kayak emang ada kantong-kantong mayit ya. Gue pikir ini kali ini yang dibilang, ya kan. Nyampe lah nih gue pos 4 5:30 atau jam 6 kurang lah. Pokoknya mau maghrib itu. Karena gue berhenti juga posisi udah mau azan kan, nggak baik juga. Azan-azan tetap berangkat, maksain jalan. Seenggaknya kita berhenti dulu lah sejenak. Iya. Berhenti, ngaso dulu, SBT, bikin kopi. Nah, si Nardi ini ngambil air nih. Kan katanya di situ ada mata air. Nardi ngambil air sama marker nih. Lagi asik ngerokok, ngopi. Nyampe lah nih dia di tempat anak-anak pada istirahat. Ini versi Nardi ya. Jadi kata Nardi ini dia dengar suara bayi nangis pas lagi mau ngambil air. Gue bercandain kan, daripada gimana maksudnya, daripada gue parno juga ya kan. Kira gue bikin suasana santai lah kan. Halu kali lu, gara-gara denger tadi. Enggak, Bat, beneran serius. Udah, hirauin aja. Niat kita baik kok, naik. Bukan buat macem-macem. Mulailah tuh gue mau trekking ke Bukit Penyesalan. Masih sama nih posisinya nih. Jalan duluan Nardi. Nah, gue pengen belakang nih. Itu baru sampai bukit pertama tuh ya. Wow, udah pada menggap tuh. Udah pada mulai ngeluh tuh yang pemula-pemula ini. Wah, gila, capek banget. Ini treknya bener nih. Emang posisi begini banget nih, gue akuin. Sampai di bukit ke-4 kalau nggak salah. Itu cuaca mulai ekstrim tuh. Tiba-tiba angin tuh. Angin dari mana aja kenceng banget tuh. Kayak gue berasanya tuh kayak keberot. Iya. Pas gue ngelongok ke atas kan ngeliatin pohon. Itu pohon segede-gede gitu, bro. Wah, gue mikir, apa iya nih ngamuk penghuninya tadi dikotorin. Cuma gue masih kayak antara halusinasi sama inilah, apa namanya? Apa kecapean? Bisa dibilang kecapean, halusinasi, atau pemikiran yang aneh-aneh lah, kan. Jalan tuh mulai kepencar tuh, Ndra. Nardi di depan berlima, gue di belakang berlima nih. Itu udah mulai agak panik sih gue, karena gue mikirin rombongan gue yang lainnya. Takutnya dia pada ngedon, ngedapetin suasana kayak gini nih. Gue bilang yang di depan, woi jangan buru-buru, santai. Teman lu banyak di belakang. Ya nih gue tungguin nih di bukit ke-5. Ya diem-diem di situ ya. Jalan lagi nih gue. Kebetulan itu lama banget tuh, Ndra. Dikit-dikit pada ngaso, dikit-dikit pada masuk. Dan kebetulan gue bawa keril 100 liter. Kayak bawa kulkas ya, Bang. Wah, gue badan paling kecil tuh di rombongan itu. Badan paling kecil, keril gue segini nih dari badan gue, tinggi gue.
Set lama banget gua ngaso juga makin berat. Bergerak juga capek nih kan. Udahlah. Air juga tinggal dikit tuh karena wah gila-gilaan sih minumnya pada. Ya kira gua ngilangin aus ngerokok. Udah model gua Manardi aus ngerokok. Gua ngerokok dah tuh. Udah yuk jalan yuk. Cuaca parah nih. Emang di situ kan waktu itu gua juga bawa jam yang bisa ngedeteksi suhu ya sama ketinggian. Kebetulan suhu di sana itu sekitar 6 derajat kalau nggak salah. Dingin banget, gua akuin dingin. Angin udah pada kayak orang angin ribut ya kan. Kira jalan nih, pas mau nyampe bukit kelima, salah napak lah nih gua. Mungkin karena beban gua keberatan kali ya. Salah napak. Glinding gua ke bawah. Untungnya bagusnya ketahan keril. Jadi ada pohon kecil itu ketahan keril. Cuma posisi gua begini nih, miring. Tiduran begitu ya? Iya. Gua masih ketawa doang tuh, cuma nahan sakit nih dada gue. Sambil ketawa, kok kaki gue aneh nih, gue bilang. Buat napak sakit. Kira gue buka dulu lah sepatu gue. Pas gue liat, ini emang ankle gue tuh sering bermasalah ya. Jadi geser nih, Ndra. Aduh. Jadi yang kan nonjol sebelah kiri ya, kalau kiri. Ini yang malah nonjol yang kanan, yang kiri mendelep. Aduh. Mata kaki gue. Langsung lah nih, gue langsung borehin counterpane segala macem kan. Yang di atas udah teriak-teriak aja nih, woi buruan lu, lama banget, cuaca nih dingin nih. Diteriakin lah masih Madun. Sabar kunyuk, nih obat jatuh. Udah biarin, udah lu diem-diem aja situ, tungguin gue nyampe nih dikit lagi. Akhirnya gue paksain lah nih gue pasang lagi sepatu gue, trekking pole gue keluarin nih trekking pole gue, keluarin jalan tuh mulai kayak titah-titah gitu ya. Orang beban gue berat banget lagi ya kan. Gue mau ngeluh, cuma rombongan gue pemula, semua nih yang di belakang. Akhirnya ketemu lah nih, gue paksain nyampe di bukit kelima. Nanti pada ngaso ya kan, gue bilang gue jalan duluan deh, karena gue menghindari tengah malam ya kan, ngerinya di atas gue nggak dapat lahan buat nenda. Kebetulan kaki juga nyeri banget kan buat napak pun. Gue jalan duluan nih, gantian nih gue yang di depan rombongannya, nanti yang di belakang. Pas nyampe di bukit ke-6, si Baba nih udah mulai megangin perut ya. Gua pikir kan awalnya mah, karena dia konsumsi mie nih pagi. Teriak tuh dia, aduh, udah ngeringkuk kayak gitu, aduh. Gua tanya kenapa lu? Perut gua sakit banget, sampai keluar air mata dia nangis, nahan sakit. Panik dong gue ya kan, kira gua gelar tenda lah mau nggak mau ya kan. Gue bilang gelar tenda, Dun. Digelar tuh sama marker berdua. Gelar, rapi digelar, gue pindahin lah nih masuk ke dalam. Kira gue borain minyak kayu putih segala macam, gue suruh minum obat nih. Kebetulan kan gue bawa obat-obatan ya. Masih teriak tuh dia, makin kenceng teriaknya. Nggak lama, Nardi rombongannya berlima nyampe nih di bukit ke-6. Baba udah mendingan, sempat ada perdebatan di sini Nindra. Ya mungkin ya karena ego ya, balik lagi ke ego. Cuma karena gue emang tipikal kalau sama Nardi ini, ya bebacot, berantem, cuma pagi udah clear. Awalnya pada masih, gue pikir kan pada bercanda nih kan, si Ega ini mau tetap lanjut jalan ke pelawangan pertama. Nah si marker ini bilang, egois banget lu nggak ngeliat tuh temen lu kesakitan tuh, udah gue gelar tenda di sini aja. Nah dia nyeletuk lah nih, udah cemen banget, udah berangkat aja sih, tanggung satu bukit lagi. Gue bilang udah sini aja, ngapain sih, anak-anak juga pada di sini mau ngapain, nggak kemana-mana kok gunungnya. Masih pada ngoceh tuh, masih pada berdebat tuh. Akhirnya Madun bilang, udah lu kalau mau sono aja lu, biarin anak-anak sisanya di sini. Akhirnya Ega jalan nih, kaget dong gua, kok begini banget naik gunung temennya, sedangkan nih Ega sama si Baba ini masih satu wilayah nih tinggalnya. Kok temennya ditinggal, gua pikir kan. Dia bertiga jalan duluan tuh, jalan, gua lagi ngerokok, lagi santai banget ngerokok sambil senderan di keril kan. Nardi lah nih bilang, ya udah gua duluan dah ke atas. Kaget dong gua,
Maksud lu apaan? Gue bilang, ya udah gue mau di atas aja bat. Ngapain di sini, tanggung sebukit lagi. Mungkin gue capek juga kan, langsung gue bangun. Gue dorong lah nih dia. Mata lu buka, lu lihat temen lu. Temen lu kesakitan. Ini temen lu yang lu kemana-mana bareng nih dari zaman sekolah. Lu tega ninggalin. Lu lihat di kaki gue. Ya bukan begitu, gue tanggung satu bukit lagi. Kasihan Ega nanti. Nah kebetulan kan mungkin lagi deket-deketnya nih dia berdua, ya kan. Gue nggak ngerti deh. Kira sempet kayak, lu anjing lu nyet gue gitu. Apa yang lu dapet sih dari pendakian lu sebelum-sebelumnya? Ini yang lu dapet, ninggalin teman-teman lu. Lu lihat lah, ini pemula semua nih, gue bilang gitu. Jangan lu sama ratain, gue bilang. Iyalah bat, ayo tanggung satu lagi, kasihan Ega. Lu lebih kasihan mana, Ega atau temen lu tuh yang nemenin lu tuh kemana-mana bareng dari zaman sekolah? Kira kayak sempet mau berantem tuh gue. Lu kalau bukan temen gue pukul. Ego lu gede banget, gue bilang. Akhirnya kan gue kayak mikir, ya udahlah. Ini kalau dua-duanya make ego, yang ada berantem beneran nih ya kan. Akhirnya gue bilang, ya udah lu naik deh. Lu bawa rombongan. Tuh, lu jadi total berempat, sisanya berenam di sini nih sama gue. Lu nggak usah mikirin, nanti ketemu lagi di atas. Yang penting lu kasih tahu lu niat buka tenda ini di Pelawan berapa. Kira kayak dia bilang, sorry ya bat, udah hal biasa. Nggak bilang, kalau masih pakai ego, berarti lu belum dapetin pembelajaran dari pendakian lu selama ini. Dia pemula, ingat waktu lu pemula kayak apa? Ada temen lu yang ninggalin lu? Enggak sih. Cuma gimana, Ega gue kasihan, temen gue juga. Ya Ega gue tuh kenal juga, gue bilang. Udahlah, gak usah dibikin bingung, gak usah dibikin berdebat, gue bilang. Gue udah capek, gue bilang. Udah lu naik aja, gak apa-apa, tinggalin aja. Akhirnya dengan berat hati dia ninggalin lah nih rombongan yang berenam ini. Dia naik tuh bareng Ega. Mau nggak mau gue ngurusin itu orang berlima ya kan. Sedangkan di situ cuma ada marker nih yang hitungannya sering juga naik gunung sama gue. Akhirnya gue masih bisa ngandelin dia lah nih. Gue bilang, Ker, bikin air buat ngangetin badan. Sama bikin makanan apaan kayak terserah lu. Rapi bikin tuh dia. Nih bat makan, ayo makan rame-rame. Nah lagi enak-enak makan, sakit perut lagi nih si Baba. Udah megangin begini aja nih. Aduh, gue mau pulang. Lah, gue kaget. Lah pulang? Mau pulang gimana? Ini di tengah hutan di gunung, mbak. Gue bilang, gue gak kuat banget, kata dia. Akhirnya dia mulai ngaku tuh. Lu tahu kenapa dia bisa sakit perut kayak gitu? Pikir anak-anak kan mah ya? Iya. Ternyata dia habis operasi seminggu sebelum ini. Aduh. Operasi usus buntu apa turun bro gitu. Kaget gue kan. Waduh. Nggak berkelima nih kayaknya nih, gue bilang. Gue mau ngasih obat apaan nih ya kan, bekas penahan nyeri operasi nggak ada gue ya kan. P3K di stok gue itu nggak ada. Gue mulai muter otak kan, apa nih gue kasih apa ya kan. Akhirnya gue kasih CTM lah nih dia. Ini minum CTM sekali 2 biar lu ngantuk, karena kan CTM ngantuk ya. Ini obat apaan? Udah ya, tenang aja, bukan obat-obatan terlarang kok, gue bilang. Kira diminum tuh 2 sama dia. Gak lama 5 menit lagi pada ngobrol, tiba-tiba puus dia. Gue pikir alhamdulillah ya kan, kelar nih satu urusan gue ya kan. Pada ngajakin keluar tenda. Jadi yang di keluar tenda itu gue, Marker, Madun, ada nih yang anak kecil yang dibilangin di bawah tadi suruh dijagain. Itu udah mulai gelagat aneh tuh, Ndra. Karena ngobrol berempat, cuma matanya tuh kemana-mana gitu. Nah, lagi asik ngobrol, satu nih tumbang nih si Madun. Gue istirahat tidur, dingin banget. Ya udah masuk, tinggal bertiga nih. Nah itu parah, gue bilang itu parah karena emang nih yang ngerasain si Boy sih. Parahnya dalam arti dia ngelihat versinya dia lagi pada ngobrol ini bertiga, dia ngeliat tuh kayak, gue nggak tahu peri atau kuntilanak, cuma dia bilang ada sosok wanita kayak turun dari pohon.
gini, set. Pakaiannya putih, cumang kayak selendang. Pakai selendang dia. Marker kaget, dia bilang, nggak jelas nih ngobrolin ginian, gue masuk tenda aja dah. Masuk tenda nih, lu angin masih kenceng banget tuh. Gue bilang, boy lu kalau masih mau di luar pakai jaket, nanti lu masuk angin bahaya, repot. Gue bilang, ambil jaket lah nih dia ke dalam tenda. Keluar lagi nih masih kekeh juga, emang bocahnya kakal juga kan kalau dibilangin. Ngobrol tuh masih gue berdua ketawa-tawa. Nah di situ mulai tuh pohon goyang lagi tuh. Itu suara yang gue dengar di pos 2 kedengeran lagi. Kalau ini gue ngerasain kedengeran emang. Buset, gue bilang, naik bulu kuduk gue. Aduh, masa iya dia ngikutin sampai kemari, gue pikir kan. Nah si boy ini tau-tau teriak, "Mak!" Buset, panggil emak, gue bilang. Buset, kaget gue. Lu ngapa? "Bang, itu perempuan bang, itu perempuan bang." Nunjuk tuh, dia ditunjuk sama dia. Cuma gue gak ngeliat apa-apa di pohon itu. "Bang, itu perempuan bang, usir bang, usir. Serem banget, serem." Dia bilang serem, gue bilang mana? Merinding gue. Gue bilang masuk tenda deh lu, masuk tenda. Masuk tenda. Tuh ada air semuk gede itu, kayak gue sekedar kayak bacain sholawat atau apalah biar dia tenang maksudnya kan. Bismillah gue kan. Bismillah nih, gue kasih nih. Ini minum. Diminum sama dia. Hilang lah tuh paniknya dia. Kok kata dia, "Bang, gue tidur duluan ya, ngantuk." Ya udah tidur lah, gue bilang. Itu tenda kapasitas 4, dijadiin tidur ber-6. Badannya gede-gede banget. Gua sama boy paling kecil. Jadi posisi tidur gue begini nih. Begini nih gue, buset. Yang lain mah pada pulas ngorok. Begini aja nih gue. 5:30. Pas batu 5:30. Gue mulai badan gue pada pegel kan. Aku kan udah tidur begini. Akhirnya gue bangun ini. "Woi, gantian tidur lu." Gantian. Marker lah. Badannya kan gede tuh dia. Gantian. Belum tidur nih gue. Akhirnya gue tidur, gue pulas dah tuh. Itu stok air udah nggak ada sama sekali, Indra. Pada keausan malam itu, makanya pada tidur. Nah, gue kebangun lah nih sekitar jam 8:30. Bangun, anak-anak ternyata udah pada di luar nih. Itu kaki gue masih berasa nyeri tuh, gue inget banget. Masih nyeri kan. Pas gue keluar tenda, itu air aqua yang 1,5 liter, ada 4 botol tiba-tiba tuh di tenda, di luar tenda. Gue tanya dong nih, ini air dari mana nih? Si Baba ini nelpon pihak base camp, minta dibawain air. Dapat sinyal itu buat ya? Dapat, masih alhamdulillah. Karena sampai Pelawangan 1 itu masih pada dapat sinyal, masih pada foto-foto segala macam, kayak nelpon keluarganya. Kaget tuh, kok mau ya orang base camp dari bawah ke Bukit ke-6 ini bawa air sama rokok. Karena stok rokok sama air itu benar-benar udah habis tuh malam itu. Gue tanya harganya berapa? Ternyata lumayan, bro. Berapa? Ya pokoknya lumayan lah, dapet lah. Kalau buat ongkosnya beliau udah bisa buat beli rokok 4 bungkus mungkin. Kayak sebungkus rokok Marlboro. Harga Marlboro. Ya bisa lu kalkulasiin lah. Set mahal juga ya, gue bilang. Daripada aus banget. Ya gue pikir kan, Baba duitnya banyak ya kan. Kebetulan kan dia juragan juga kan. Ya gue duit buat dia mah gak ada serinya kan. Ya udahlah, gue minum tuh biar banyak ya, glek. Ya orang dari malam gue minum air putih jarang, ngerokok mulu ngilangin aus. Gue minum tuh sampai setengah botolnya gue minum ya. Kira masak tuh masak Indomie. Udah pokoknya malam itu dari pendakian awal berangkat sampai Bukit ke-6 itu konsumsi gue mie mulu. Sedangkan gue tuh nggak bisa makan mie mulu tuh. Karena gue punya riwayat lambung kan. Udahlah mau nggak mau makan daripada nggak keisi perutnya. Makan, rapiin tenda, berangkat lah nih gue sekitar jam 10 pagi. Berangkat tuh gue bilang marker, lu jalan duluan, temuin anak-anak yang di depan, yang di Pelawangan. Gue duluan nih, Bat. Iya. Ternyata udah, Bat. Si Baba bilang, gue duluan deh, Bat. Gue ngeri, perut gue sakit lagi. Pada jalan tuh, gue rapiin tenda tuh masih.
Nah kebetulan ditemenin sama si Madun nih. Kenal lalu Madun ini. Iya, Madun. Ditemenin sama dia kan. Rapihin, nah, ketemu lah nih 2 pendaki, cuman dari luar negeri. Kalau nggak salah Rusia atau Belanda gitu. Ya mungkin kan gue juga sedikit bisa bahasa Inggris, cuman nggak terlalu pasti lah. Dia ngelihat kaki gue nih di perban, karena pada saat itu gue belum pakai sepatu. Disamperin lah nih dia kayak menawarkan, kayak ngasih pengobatan, kayak pemain bola tuh yang kayak disemprot-semprot. Oh iya. Iya, dia bawa itu kebetulan. Kira disemprotin lah tuh kaki gue. Terus kayak diurut-urut dikit, gue nggak ngerti dia boleh lokal apa boleh luar negeri. Kok enak urutannya gitu kan. Belajar di Cimande mungkin gue bilang. Tuh enak kan Tundra. Akhirnya pas gue cek kaki, enak nih, bisa buat napak nih. Kira gue buru-buru pakai sepatu, gue rapin alat, naik lah nih. Ternyata marker nungguin gue nih di pokoknya tengah-tengah mau ke bukit Pelawangan pertama itu, dia nungguin gue. Gue jalan tuh berdua Madun. Nah kebetulan nih orang jalannya setapak 2 tapak, setapak 2 tapak, break. Iya. Setapak 2 tapak, break. Gue beban berat banget ya kan, gue teriakin, Don, lemot banget lu, jadi laki, buruan apa? Maksud gue kan biar dia, pemacu dia nih, biar semangat ya. Dia malah ngegas. Udah lu duluan aja, tinggal gue nggak apa-apa, ntar juga ketemu sama anak-anak. Gue pikir, lu kata gunung kayak di mall masih bisa dicari, kalau lu nemuin. Kalau kagak, sedangkan lu pendakian lu ini pertama kali. Gue sewot, gue samperin, gue turun lagi tuh. Gue tendang pantatnya, lepas carry lu. Udah tinggal gue aja. Lepas, gue bilang. Udah tinggal gue aja, ntar juga ketemu, kata dia. Lepas. Akhirnya gue lepas paksa tuh carry dia. Udah naik. Buruan, daripada gue ngomel. Akhirnya dia dengan berat hati dia naik tuh. Cuma gue nggak mikir, nih siapa yang mau bawa nih carrier dia kan. Gue pikir kan carrier dia kapasitas 70 nih. Berat juga nih kan. Gak mungkin nih gue bawa 2. Pas dia naik, lu beneran mau bawa carrier gue? Udah lu jalan duluan, gak usah mikirin gue. Pas gue bawa, lah enteng. Gue bilang, lu bawa apa aja Dun? Perlengkapan gue dong. Buset, ngapain lu bawa carrier gede-gede? Gue bilang, segini lu bilang berat nih. Berat ya gue, kata dia. Kan gue pemula. Biasa begitu. Salah juga nih gue berdebat sama orang kayak dia kan. Nah akhirnya mau nggak mau gue bawa Andra. Jadi tuh posisi gue mau naik ke Pelawangan pertama itu, bawa belakang gue carrier 100 liter, depan gue 70. Jadi gue jalan begini nih, dikit-dikit ngelongok, dikit-dikit gue geser begini ya kan. Sedangkan treknya naik nih ya kan, akar mulu tuh. Jalan setengah jam, disusul nih gue sama porter. Gue bilang, set, masa iya gue kalah sama porter ya kan? Porter pakai kayak orang jualan zaman dulu tuh pakai kayu gitu. Set, bebannya banyak banget kan. Semangat bang, gue digituin sambil bercanda dia. Lu kayak bawa beban enteng banget ya bang ya, gue bilang. Udah biasa saya bang, udah semangat bang. Semangat, pala lu dalam hati gue. Gue udah ngap banget ini. Akhirnya gue teriakin tuh marker, lu cepetan susul Nardi, suruh turun, bawa carrier Madun. Lu bawa 2 carrier, kaget tuh dia pas ngelongok ke bawah. Yakin lu bat? Udah lu cepetan susulin Nardi, suruh turun. Kalau nggak mau turun, tonjok, gue bilang. Iya. Kira udah tuh dia jalan berdua tuh, gue jalan santai bat, bener-bener. Setapak 2 tapak, berhenti. Mana nih treknya nih, men? Udah mau nyampe, Nardi baru tuh ngomong, bat. Ih anjir, baru nyampe dia, baru nyusulin ya kan. Kaget kan dia, spontan. Astagfirullah, lu ngapain bawa carrier 2? Ada lu no lemot. Gue udah lapar, gue bilang gue pengen kena nasi. Udah seharian gak pernah makan nasi gue kan. Kira sini gue bawain, gue kasih lah yang 100 liter. Tuh udah bawa tuh. Kira gue bawa yang punya Madun. Pas dia mau, set berat ya? Ya lu berasain dah ya kan. Bayangin aja, di bandara aja 18 kilo. Pas di bawah mau nge-trek ditambahin lagi logistik, berapa berat ya kan. Di bawah tuh sama dia ya kan, naik. Nyampe lah nih gue nih, alhamdulillah banget di Pelawangan 1. Tadinya kan mau ngecamp di Pelawangan 3, ternyata penuh nih. Akhirnya di Pelawangan 1. Nyampe tuh di tenda,
ada makanan gak Nyet? Gue bilang. Gue kalau manggil Nardi asal aja kan, ada makanan gak Nyet? Ada no, gue sisain di tenda. Pas gue buka tenda, itu yang pada rombongan gue udah pada makan lahap-lahap, udah kayak kambing keramat. Pas gue longok tuh di Nesti, saya tinggal kuah doang nih, sayur sop, nasi kering, ya Allah. Gue bilang, makan enggak, daripada nggak makan ya kan, gue makan aja. Udah sedih banget tuh gue makan sendirian ya kan. dia kayak bebein gue nih, si Nardi. Nih gue bikinin agar, ya udah sini gue makan ya kan, gue makan agar. Itu pada foto-foto tuh, wih cakep ya, puas ya, gue bilang. Kata dia tuh pada, kebayar nih, lebih kebayar nanti no kalau lu bisa nyampe puncak. Terus kapan kita nge-tracknya nih? Sebagian pada nanya begitu. Besok pagi jam 12 kita jalan. Kaget deh pada baru. Jam 12? Gila kali lu. Pagi aja sekalian jam 8. Mau nyampe jam berapa lu? Iya. Jalan lu aja pada lama-lama banget. Yaudah kalau kayak gitu. Akhirnya gue tidur nih, Indra. Gue habis makan gue tidur. Anak-anak pada foto-foto, gue bilang, jangan lupa ngambil air di Pelawangan 3. Siapa kayak lu suruh Nar? Gue bilang gitu. Akhirnya yang berangkat itu kalau nggak salah si Marker sama si Pajar nih. Berangkat dia ngambil air. Itu gue tidur tuh sekitar jam mau asar lah tuh gue tidur. Gue tidur kan. Dateng lah nih dia ngambil air. Jam 5 gue mendusin tuh ngopi. Karena Napi ngajakin gue ngopi kan. Ngopi bat sini bat. Ya udah ngopi. Udah tuh udah mulai kayak udah lupain lah perdebatan semalam ya kan. Tawa-tawa ngobrol. Jam 5 ngobrol ngopi. Maghrib gue tidur lagi nih. Itu anak-anak pada emang pada ya udahlah selalu. Yang penting kan masih satu lingkup nih kan. Mungkin karena gue kecapean, tenaga gue keporsir, tidur lah gue. Gue bilang air jangan dihabisin. Ntar malam kalau lu pada mendusin seret, kausan, bingung. Itu gue tidur pules tuh, Ndra. Pules gue. Kebangun-bangun itu jam 11. Jam 10. Antara jam 10 jam 11 lah. Nah pas gue cek ke tendanya Nardi kan, oh lengkap. Nah ini satu tenda, nggak ada nih dua bocah nih. Jadi si Pajar sama si yang boy kecil ini nggak ada nih di dalam tenda. Gua carilah tuh sekeliling inian Pelawangan pertama. Kok nggak nemu, kemana nih bocah? Gua tanya sama si Nardi. Nar, apa bat? Si boy kemana? Tadi ngambil air berdua Pajar. Innalillahi. Gua bilang innalillahi karena bocah masih kecil banget, masih SMP, lu suruh nyari air ke bawah, bahaya Nyet. Gue udah saking gitu ya, gue nggak tahu dia mau berangkat tuh berdua. Ya udah gue tungguin kan, kok nggak nyampe nih. Gue tanya Nardi, dari jam berapa Nar? Adalah dari jam 9, mungkin dia lagi ngopi kali di Pelawangan 3. Orang kata dia mau nyantai. Oh ya udahlah, gue masih kayak nggak mikir aneh-aneh. Sampai jam 12 nih anak kagak nongol nih. Pas gue jam 12 gue susulin kali ya. Pas gue mau ngambil headlamp sama senter kan, gue bawa senter juga. Baru mau nyampe Bukit Pelawangan kedua, nongol tuh dia berdua. Cuma udah pada pucet banget mukanya. Yang Pajar udah ngos-ngosan, yang si boy ini pucet sejadi-jadinya pucet. Kira gue bilang, ayo ke tenda. Lama banget tuh, dari jam 9 gak nyampe-nyampe. Dia diem aja tuh. Si Pajar cuma bilang, bang gue langsung tidur ya, gue langsung tidur. Ya udah tidur. Gue di luar dah tuh niat matiin malam kan, orang-orang pada tidur, gue biasa ngopi ngerokok ya kan. Nah si boy keluar nih dari tenda nih, bang mau cerita dong. Kenapa boy? Cuma jauh dari tenda bang kalau bisa. Kira gue ngejauh lah nih sekitar 500 meter dari tenda. Gue tanya kenapa lu? Ini versi dia ya. Jadi pas dia ngambil air itu di Pelawangan 3 kan, Pelawangan 3 ke bawah ada sumber mata air di sebelah kanan tuh. Cuma dia kecil kerojokannya. Ada yang lumayan, cuma dia posisi ke bawah gitu karena ditutup dua batu besar nih. Jadi lu harus ngelewatin batu besar baru turun, ada mata air di situ. Nah, ketika dia pas ngelewatin batu besar itu, si Pajar nunggu di sebelum batu itu. Karena mungkin dia takut atau gimana, gue nggak ngerti. Pas dia lewat dari batu besar itu, berubah. Nggak. Terang sejadi-jadinya terang, kata dia bilang. Jadi yang di
sebelum dia keluar dari sebelum dia masuk ke lewatin batu besar itu hutan. Cuma pas dia sehabis masuk lewatin batu besar itu, dia bilang putih semua, terang. Di situ cuma ada kayak rombongan kera putih, cuma busungin dada tuh. Matanya, sorot matanya tajam banget. Bingung nih, dia kaget. Kok gua ketemunya beginian? Orang kata dia buat ngelihat aja kesiluan dia. Di jalan tuh tetep, cuma kalau kata dia, gua jalan di situ-situ aja bang. Hawanya, kalau kata dia, hawanya tetap di situ-situ aja. Cuma gua jalan jauh, udah jauh. Gua mau putar balik pun ketemunya itu lagi. Dia kayak duduk pasrah. Nah ketemu lah nih sosok kakek-kakek nih. Jadi di posisi itu, sini loh ribuan kera nih dia bilang. Cuma di sana tuh ada seorang kakek-kakek, pakaiannya pakaian adat, bawa kayu sambil kayak ngerokok. Dia bilang. Cuma itu kayak kera-kera putih gede sampingnya dia tuh, dampingin dia. Dampingin dia, dia cuma ditanya, pulang kamu nak? Dibilang gitu doang tuh, pulang. Saya harus kemana? Kalau kata dia, kamu pulang ikutin jalan lurus aja. Jadi tuh kayak dia mau dikasih kayak kayu segini kayu buat nuntun dia jalan. Dia udah nangis, udah teriak emak apa segala macam, udah kayak istighfar. Kira diterima nih kayu itu. Diterima kayu itu, dia berangkat nih, lah lurus aja nih jalan, tergesa-gesa. Nah ketemulah tuh kayak cahaya mulai lama-lama kayak nyusut nih dia, cahaya putih silonya itu. Pas dia lurus terus, dan alhamdulillahnya dia ketemu tempat yang tadi pertama dia sebelum masuk itu. Ketemu dia, sujud syukur dia, langsung lari dia. Lari nemenin si Fajar, dan ternyata si Fajar dengar suara-suara orang teriak. Cuma dia nggak tahu kalau itu si Boy. Kira dia lari tuh dari tempat mata air itu, lari dia. Makanya dia pucat, mukanya udah sejadi-jadi. Cuma dari situ logatnya udah berubah, ntar. Kayak orang tatapan kosong. Diajak ngomong pun udah ngaco. Cuma gue nggak mikir kayak ada yang nempel di situ. Kira gue bilang tidur deh, ntar jam 2 kita berangkat nih summit. Ah cepet banget bang. Ya udah tidur makannya. Tidur tuh pada gue kayak pas dia pada tidur, gue sembari ngopi tuh gue bikin perbekalan air lah yang hangat-hangat buat mereka pada minum kan. Summit ya kan. Kira gue bangunin jam 2 nih gue. Woi, bangun. Ayo summit. Oh pada ngeluh. Baru juga tidur ya kan. Bangun cepetan. Mau summit nggak? Kira pada bangun tuh. 9-9-nya bangun tuh. Nah si cewek ini dia kagak mau summit ternyata. Ya mungkin gue pikir kan kecapean. Ternyata menstruasi dia. Waduh. Hari pertama. Nah, gue tanya, ada yang mau kagak summit nggak? Biar di sini nih jagain cewek. Dan ternyata si Baba nggak mau nih, karena dia takut perutnya kambuh lagi. Gue pikir, oh ya udahlah, bagus lu sini aja diem-diem, lu nikmatin suasana Pelawangan lah ya kan. Sampai sini aja lu udah bersyukur gitu kan. Kira gue berangkat tuh berlapan, sempet berhenti dulu tuh gue di Pelawangan 3 ngambil perbekalan air. Itu gue yang ngambil tuh. Itu gue sengaja gue ngambil kan, daripada gue nyuruh yang lain, ngerinya kena teror juga. Apalagi si Boy udah diem aja itu, udah benar-benar kosong. Diajak ngobrol cuma ketawa, cengengesan. Ngambil air gue serem juga ya. Karena gue ngambil nggak ke bawah batu yang sebelah kanan, itu bau banget sabun. Cuma kan gue nggak mau mikir yang aneh-aneh ya. Setelah gue bawa sabun itu kayak ada makhluk-makhluk lah. Cuma gue mikir numpang ngambil air, ya kan? Tapi ngambil air, yang sulit nih gue balik lagi ke Pelawangan 3. Kira mulai tuh muncak, jalan tuh posisi berubah nih, gue yang di depan, Nabi di belakang. Ternyata treknya lumayan ya, hampir kayak Semeru. Cuma mungkin kalau buat kedalaman pasir, Semeru lebih ini. Nyerosot. Itu buat pada bercandaan tuh anak-anak. Buset, enak nih perosotan ya kan. Lama-kelamaan, ngap juga ya kan. Ngap juga ya. Kira itu sampai di
setengah perjalanan mau muncak itu gue sempet break tuh Ndra di situ. Gue, Boy, Marker, sama Pajar. Nah kebetulan Ega udah di depan nih dia sama temennya. Gue udah masa bodoh lah ya kan, karena gue mikirnya lu aja ninggal anak-anak tadi pas di bawah, terserah lu lah, lu mau gimana, yang penting lu masih bisa kelihatan dari pandangan gue nih ya. Nah akhirnya kan gue ketiduran Indra jadi kayak pertengahan mau muncak itu kayak ada batu tuh. Batu besar di situ, nggak besar-besar banget sih. Nah kebetulan kanan gue ini kelihatan nih Segara Anakan sama Baru Jari, ke kiri jurang nih kan pemandangan. Gue ketiduran tuh di situ lagi ngobrol, tau-tau ketiduran gue. Cuman di situ gue mimpi ketemu emak gue cuma bilang kapan pulang di mimpi gue ya, kapan pulang. 3 kali tuh dia ngucap emak gue, kapan pulang. Nggak lama gue dibangunin nih sama si Boy, panik tuh dia mukanya. Bang, bangun bang. Gue bilang apa sih? Liatin dong bang. Yang gue lihat kan ke kanan, kan dia nunjuk ke kanan ya. Yang gue lihat tuh Baru Jari ketutup awan mulu tuh atasnya kan. Cuman dia bilang, bang, itu gunung aktif nggak sih bang? Ah, gue kurang paham dah. Gue baru pertama gue bilang, bang itu tadi gue lihat kayak mau meletus gitu, meletup kayak mau keluar api kata dia. Ah yang bener lu, halu kali lu. Beneran bang, gue ngeri meletus dah. Dia bilang gitu. Udah, lu dari semalam ngaco, gue bilang. Janganlah, jangan dibawa mikir yang aneh-aneh lagi kan. Udah kita jalan aja. Itu nanti di bawah tuh, dia gantian tuh ngejagain Madun, buntutin Madun. Nggak tahu dah, mungkin dia ngedumel atau gimana, gue nggak tahu. Emang karena jalannya kan lama banget sih Madun. Akhirnya gue nyampe di puncak itu sekitar jam 10 Pagi tuh ya? Pagi. Dan kebetulan di situ gue ketemu pendaki dari Malaysia. Akhirnya gue sempat foto-foto dulu tuh, gue Marker ya kan, sama si Boy sama Pajar, foto-foto. Nanti masih jauh banget nih. Akhirnya gue ketiduran tuh, gue berempat-empat tidur tuh di puncak Blegot. Jadi gue foto Blegot, habis itu ketiduran. Nah dia nyampe lah nih jam 12, pas banget jam 12, penter banget mataharinya kan, panas. Nyampe dia ngedumel, anjing lu, Madun jalannya lelet banget tuh katanya. Ya lu rasain lah apa yang gue rasain semalam, gue bilang gitu kan. Udah foto-foto dah tuh lu puas-puasin. Akhirnya rangkul-rangkulan lah, kayak sorry ya tadi di trek begini-begini. Udah, hal wajar gue bilang. Yuk kita foto rame-rame. Madun nyampe juga tuh, foto lah tuh gue berempat. Biasa kan berempat kan anak Pandawa semua tuh, foto. Nggak lama gue bilang, ayo turun yuk. Cuacanya terik banget, gue bilang. Madun sempat ngucap, gue baru buat sampai, udah mau turun aja, gue balikin. Ya udah katanya lu di bawah tadi minta tinggal aja, nih gue tinggal nih di puncak. Kira dia bilang, enggak, gue turun aja, gue takut. Nah gitu dong, nurut, gue bilang, jangan keras kepala. Turun tuh, pada lari-larian, turun ke bawah. Ini namanya turun cepet lah ya kan, dari puncak. Akhirnya nyampe di tempat kita camping itu sekitar jam 2:30 lah. Situ Babat ternyata udah bikin makanan nih sama si cewek itu. Wah, makan nih enak kan, makan rame-rame. Stok rokok habis nih. Dan kebetulan di Pelawan 1 itu kayak ada orang jualan nih. Model meja-meja kayu kan. Rokok enak nih, Mbak, gua ngalusin Babat. Mana Bat? Ada tuh di situ. Ya udah gue beli. Lu mau rokok apaan? Terserah lu lah, Mbak, gue bilang. Marlboro ya. Enak nih kayaknya mau ngerokok Marlboro merah nih. Cakep, apalagi ngopi, gue bilang. Kita dibilang, yaudah tungguin. Nih Sprite enak nih, kata dia. Udah nyecer tuh dia, Sprite enak nih, Bat. Sekalian beli Sprite. Pas dia balik lagi, akhirnya beli rokok apa? Samsu, 2 bungkus. Nah, katanya Marlboro, Bat. Mahal banget kok, kata dia. Udah beli Samsu aja ya, Bat. Ya udah, gue bilang. Seadanya yang penting ada rokok. Planning awal kan gue mau turun lewat Senaru. Dan ternyata sebagian porter bilangnya jalur buat ke Senaru ini ada yang longsor, jadi kita nggak bisa turun lewat Senaru. Pas dong nih, gue bilang, kebetulan pas. Nggak apa-apa lah, gue nggak ke Segara Anak. Yang penting nih gue, rombongan gue pulang selamat aja kan, biar nggak keganggu teror-teror setan ya kan. Dan gue bisa beralasan juga karena si perempuan ini
menstruasi. Oke. Dan si Baba bekas operasi usus butuhnya ngeri kambuh. Awalnya mereka pada kayak kecewa lah mungkin ya kan. Ya nggak ke danau dong. Gue bilang logistik tuh lo lihat udah mau habis. Lu tahu pasukan lu kalau makan kalau minum udah kayak kambing keramat nih. Mau nggak mau mereka nurut lah ya kan. Ya udahlah kita pulang lewat Sembalun lagi. Akhirnya gue packing lah tuh buru-buru. Jam 3:30, jam 4-an lah. Jam 4-an itu gue bergegas turun nih. Turun, posisi balik lagi. Gue di belakang, nanti di depan. Turun masih, ya udah mulai pada ketawa-tawa lah. Pada ngeliat ya, dikit-dikit foto. Udah mulai bebannya hilang lah ya kan. Yeah. Turun tuh. Sampai di sampai di pos 4 itu sekitar maghrib. Itu gue sempet berhenti dulu tuh. Gue bilang, berhenti maghrib. Istirahat dulu. Azan. Ya udah tuh ngaso dulu, ngerokok dulu, santai kan, tawa-tawa. Udah tuh ya mulai udah pada relax lah, lupa sama kejadian semalam. Jalan akhirnya tuh gua sekitar jam 7 jalan lagi. Nah di pertengahan jalan ini si Baba mulai ngerasa sakit lagi nih perutnya dia yang bekas operasinya. Udah megangin perut ya. Gua bilang kenapa Mbak? Kambuh lagi? Iya Bat, kambuh lagi. Ada ojek nggak sih Bat? Karena kebetulan kan awal jalan pendakian itu pada ngeliat orang pada naik ojek nih, ojek motor kan. Gue naik ojek aja kali ya Bat. Ya nggak apa-apa, gue bilang bagus daripada lu maksain jalan turun. Gue ngerinya lu ngapa-ngapa doang. Sedangkan gue nggak punya obat buat penahan nyeri bekas operasi. Akhirnya sampai nih gue di pos 3 itu sekitar jam 8:30. Di 8:30 ini akhirnya gue kayak, gue bilang lu berhenti ngaso di sini dulu deh Pak. Gue nanya sama penjaga warung di situ, kebetulan ada warung, cuma yang jaga ini orang tua. Jadi gue tanya, Pak, kira-kira manggil ojek dari bawah buat ke atas turun malam ini bisa nggak? Oh bisa, cuma harganya lumayan Mas, dia bilang gitu. Nggak apa-apa deh, yang penting teman saya sampai di base camp duluan. Emang kenapa temennya ada kendala? Iya Pak, teman saya habis operasinya kambuh. Kenapa diajak naik? Gue diomelin tuh bapak-bapak itu. Kenapa kamu ajak naik? Saya mana tahu Pak. Saya taunya juga pas di atas nih di Bukit ke-6. Oh ya udah saya teleponin. Akhirnya diteleponin tuh. Teleponin. Nih Mas ngomong sendiri aja. Gue tanya tuh harganya berapa? Nego. Gue langsung kasih nih ke babanya. Ini lu ngomong sendiri dah. Harganya lumayan gue bilang. Berapa bang harganya? 1 orang tuh kata dia. Udah bawain 3 motor. Langsung tembak sama dia. Harga nggak apa-apa deh, yang penting gue turun kata dia. Ternyata awalnya deal 3 nih. Pas 5 menit ditelepon lagi nih, bang jadinya 4 ya. Akhirnya gue nyater motor ojek itu 4. Nyampe lah tuh sekitar jam 10, setengah 10 lah. 4 motor nunggu di jembatan. Akhirnya gue pada turun tuh ke jembatan, kan di pos 3 itu kayak ada jembatan gitu. Bang Reja ya gitu. Iya bang. Nih saya udah bawa 4 orang. Siapa aja yang mau diantar ke duluan sampai base camp? Gue diajakin tuh, ditawarin sama si bapak. Ayo Bat, kaki lu kan sakit. Gue bilang pantang gue ninggalin temen gue ya kan. Gak mungkin. Kira gue suruh, Boy naik. Karena gue mikir kan nih orang udah gelagar tuh, udah kayak orang linglung nih. Boy naik. Yang cewek naik. Satu lagi Ega yang ngajuin diri sendiri sih itu. Gue turun dulu nih, capek banget. Yaudah silakan, gue bilang. Gue udah serah lu dah, gue bilang kan, serah lu. Yaudah jalan dah tuh dia. Sebelum jalan, gue bilang, Keril bawa nih 100 liter, Mbak. Pas digendong sama dia di motor, set berat banget kata dia. Akhirnya ditaruh di depan motor. Udah saya taruh depan aja nih, kata tukang ojeknya itu. Yaudah bang, tolong bang, nih Keril berat banget nih, gue bilang. Jalan dah tuh dia. Ketemuan ya di bawah ya, kata dia. Bapak sambil teriak, tenang Bat, ntar gue sediain Kang Urut di bawah. Yang penting lu sampai aman, kata dia, selamat. Yaudah Bat, hati-hati. Jalan lah tuh dia. Kira gue berangkat tuh jam 10:30. Sisa ber-6 jalan. Gue bilang, serem banget lagi nih jalan, kan gelap banget. Jalan lah tuh, biasa tuh. Sampai pos 2 masih aman lah tuh, nggak ada apa-apa kan. Di pos 2 sempet sebatang dulu, ngaso bentar, jalan lagi gue. Nah ketemu lah nih persimpangan awal nih. Yang pas dibilang sama pemuda itu, kebetulan kan KTP gue pada di
jalur yang mungkin ilegal ini. Dan kebetulan juga mereka kan di situ tuh bawa pada, nggak mungkin dong gue malah turun lewatin Pelawangan Sembalun, lewat base camp Sembalun. Akhirnya gue ke kiri lagi nih lewat jalur yang tadi pertama daki itu. Gue bilang, Nar, gue lupa nih treknya, lu depan deh. Di depan nih, gue belakang. Itu gue trekking pole, udah megang trekking pole sama kayu nih, udah jalan begini aja nih, kayak udah kayak penguin gue, saking nggak nahan kaki, ngilu banget kan. Jalan tuh buset, nyusurin hutan tuh. Itu mulai suasana udah pada mulai diem tuh, nggak ada yang pada ngobrol. Pada panik mungkin ya kan. Jalan tuk 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 tuk. Ini posisi bini ngeliatin hutan, tetep begini nih. Itu pada kaget ngeliat orang pada duduk. Gua pikir kan bukan orang, karena gelap banget kan. Pas dilongok, "Kenapa bang?" Kaget anak-anak pada loncat. Astagfirullahaladzim, gua bikin bukan orang bang. Itu berenam tuh dia. "Bang, lu ngapain bang di sini? Bukannya di atas? Enakan di sini bang, ngapain jalan buru-buru?" Itu pendaki juga mau naik. Kita camping sini aja dulu santai. Gunung nggak kemana-mana kok, kata dia. Akhirnya gue halusin, "Bang, bagi air bang, haus banget gue." Ya kan? Sempet ditanya tuh, "Bang, kaki lu ngapa bang? Ngapain lu bawa trekking pole sama kayu?" "Ya bang, nih gue jadi penguin bang," gue bilang gitu. "Lu jatuh ya bang?" "Iya tadi bang, di bawah," gue bilang. Di atas. Akhirnya ngobrol bentar, pamit nih gue turun. Itu udah jam 12, setengah 1. Jalan udah jauh banget, gue pikir itu jalan jauh banget. Dan ternyata nyasar. Jauh tuh Pak. Jauh, udah jauh, nyasar. Modelnya begitu. Balik lagi nanti ketawa, bat nyasar lagi bat, ya kan. Itu masih kayak, mungkin dia nyairin suasana kan. Ya gue ikut ketawa kan. Anjing lo ya. Udah jalan jauh-jauh, nyasar lagi, sempet ketawa. Ketawa, emang tuh suasana udah mulai lembab, sunyi, udah kayak mencekam lah. Dalam artian mencekam ya. Akhirnya ngerokok dulu deh, ngerokok ya kan. Ngobrol-ngobrol, canda-canda. Madun udah mulai kayak, lama banget sih, mau buru-buru turun gua nih sampai base camp, gua mau mandi, gerah, capek. Akhirnya pukul mundur lagi nih. Pukul mundur lumayan jauh kan tuh kan. Akhirnya ketemu lah nih, alhamdulillah, percabangan. Kan awalnya gue ke kanan, ternyata kan jalur aslinya ke kiri. Kira gue ambil yang ke kiri nih. Pas diambil kiri, tuh jalannya pada mulai buru-buru tuh enggak. Sedangkan gue kan jalan nggak bisa buru-buru. Kok jalannya pada main cepet-cepetan nih ya kan. Wah, awalnya gue di sini, rombongan paling terakhir di sini. Ternyata udah di sono nih. Gue ambil batu, gue timbuk, lu jalan buru, jalan cepet-cepet, gue timbuk nih. Ternyata pada makin cepet nih. Gue timbuk mau nggak mau kan. "Woi, berhenti, mau ngeliat gua nih." Pas dia nengok, "Bat, buruan. Ada apaan sih?" "Udah buruan. Jalan tuh gue nyusulin tuh buru-buru. Udah, akhirnya gue dititah nih, kanan kiri. Jalan dititah, "Ayo Bat, buruan." Panik lu ya, gue bilang. "Ada apaan sih?" "Udah buruan. Akhirnya berhenti tuh. Jadi posisi hutan, lebat. Jadi kayak posisi nurun begini nih, Indra. Nah, di situ ada pohon gede banget nih. Itu gue nggak ngerti, itu pohon gede banget. Nah, sempet-sempetnya itu anak-anak berhenti di situ. Padahal posisi pada merinding di situ. Lagi sempet diri itu pada kayak ngasuh. "Jalan nggak nih? Apa istirahat? Jalan nggak nih? Istirahat nggak?" Itu dari atas tuh. Gue nggak ngerti. Itu api apa gimana? Lewat kuncumet. Kayak bentuknya kayak bola api. Wah, bulu kuduk pada merinding nih sampai kesini nih. "Ayo buruan. Langsung tuh nggak pakai basa-basi tuh pada, "Ayo buruan." Wow, ditentem gini gue nih. Gue kayak orang loncat-loncatan ya kan. Nggak lama suara anjing hutan nih ngaungnya. Ya mau kayak gimana pun gue juga kan posisi panik karena habis ngeliat itu. Posisi anjing hutan suaranya serem nih kan. Wow, makin panik ya kan. Buru-buru tuh jalan. Ketemu cabang nih kanan sama kiri. Jadi tuh di situ kayak pohon jagung tuh. Pohon jagung. Itu ngelewatin sungai tuh gua. Habis ngelewatin sungai, oh nih jalan nih bener nih. Jalan buru-buru tuh udah pada nggak mikirin batu apa buru-buru gitu. Nyampe di situ persimpangan. Kiri nih, kiri. Iya bener kiri jalan. Itu ada suara ketawa lagi. Cewek juga tuh.
cewek, suaranya sama kayak yang gue denger sebelum-sebelum. Wah, jalan pada main cepet-cepetan tuh. Wah, ayo bat, ayo. Capeknya ntar aja, kata dia. Capeknya ntar aja gimana kan? Kaki gue yang sakit, lu yang bilang capeknya ntar aja. Udah jalan. Sekitar 2 kilo, ketemu lah tuh simpangan lagi, Kak. Lurus sama kanan. Kanan nih. Jalurnya bener di kanan. Alhamdulillahnya ketemu lah tuh gua. Jalan. Itu udah ketemu rumah base camp itu. Wah, lari tuh gua. Paksain. Alhamdulillah nyampe situ jam 2:30 gua. Pagi Sampai tuh. base camp. Gila. Sampai base camp tau-tau udah ada Kang Urut nih standby nungguin gua. Jadi Baba habis diurut, Baba Boy diurut. Habis itu, Bat mandi, Bat. Kalau nggak usah mandi juga nggak apa-apa. Akhirnya gua mandi dulu, mandi gua diurutin. Wah, kamu ngapain kamu di atas? Nggak ngapa-ngapain, Pak. Dapat teror ya? Kok Bapak tahu? Gua bilang gitu. Ya itu kelihatan kamu dari raut mukanya pada panik semua. Ya begitu dah, Pak. Cuma gua nggak mikir nih si Boy bakal ketempelan atau gimana. Cuma dia bilang, nih anak, kalau bisa suruh ke atas lagi nih. Buset, gua banget gua. Ngapain gua ke atas lagi kan? Dia nggak mesen tukang urutnya. Kalau ada yang ikut ke dia nih sosok keren. Gue bilang ngapain ke atas lagi, gue aja udah setengah mampus ya kan. Udah Pak, nggak ngapa-ngapa, dia paling kecapean. Ya insya Allah sih nggak kenapa-napa, kata dia bilang. Kira habis diurut pagi, gue ke Gili lah, santai-santai, relax ya kan. Alhamdulillah sampai di rumah sekitar 2 hari kemudian sih gue ke Gili dulu. Sempet misah di Bali. Nah di stay di Bali gue karena pekerjaan ya baik lagi. Cuti gue menipis, akhirnya gue balik duluan itu bersama sama Madun berdua. Sisanya pada stay di Bali dulu. 3 hari 4 hari mereka. Ya begitu sih. Alhamdulillah sampai ke rumah. Oke, dan rombongan lo yang ditinggal di Bali juga akhirnya balik ke rumah dengan selamat juga ya? Alhamdulillah. Nah, apesnya gue nyampe Jakarta pagi jam 6 nyampe nih di Jakarta. Jam 7 udah mulai kerja. Udah waktu istirahat ya berarti lu Bat ya? Karena di restoran kan begitu. Iya sih. Tapi thank you Nenek. Oke, nih Bat, thank you Bat, lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian horor lu ya. Saat di Gunung Rinjani tahun 2016-2017 lah ya, antara tahun itu lah ya. Karena gue lupa, mungkin Nadi lebih inget. Oke, nah lu waktu berangkat dari Jakarta itu 6 orang atau berapa? Sorry. Awalnya 5. Oke. Cuma kan akhirnya yang satu nggak bisa ngikut nih, 4. Akhirnya 4. Dan lu ketemu teman-teman lu yang lain di Bali sama teman di Lombok ya? Iya, jadi di Bali ini 3 orang, di Lombok 3 orang. Oke, dan itu emang udah ada informasi sebelumnya ya kalau lu bakal naik akhirnya 10 orang itu? Awalnya gue nggak tahu kan, kebetulan yang ngurus semuanya itu Sinardi. Karena kan gue lagi sibuk di gawean gue banyak event, gue serahin semua ke Nardi. Berarti dari awal perjalanan tuh udah terjadi miskom lah ya? Bukan miskom sih emang. Apa sih? Gue kayak ngasih, ya udah gue percaya sama lu urus. Oke. Dan lu sampai di Lombok baru tahu kalau teman pendakian itu 10 orang ini ya? Iya. Nah, yang lebih parahnya gue taunya ini pas di atas. Oke. Ada yang sakit perut lah, ada yang Dan itu lu nggak tahu sama sekali informasi beberapa orang yang tadi lu katakan adalah pemula, nggak tahu juga tuh sebenarnya? Nggak tahu. Gue pikir kan di Bali ini nemuin temennya si Marker, awalnya mau stay bareng di Gili. Dan kebetulan ternyata dia mau ngikut nih, ngelihat gue pada bawa keril, pada safety banget. Ayo dong, gue cuma ngerasain sensasi naik gunung kayak apa. Oke, dan itu orang baru pertama kali semua ya? Pertama kali. Mungkin kalau buat camping-camping di pulau, mereka udah pernah. Cuma kalau buat naik gunung, kayaknya belum. Nah, di sini kan di pendakian lu kan banyak banget lah nih cerita-cerita kredit, drama, segala macam terjadi di pendakian lu, Bat ya. Gimana tuh, Bat, lu menanggapinya tentang pendakian lu saat itu? Khususnya buat teman-teman lu itulah. Ya awalnya sih gue bilang ke mereka, nih ya, nih sekali aja nih. Karena lu pemula, sebenarnya gue nggak mau ngizinin. Karena ya jauh-jauh juga kasihan kan. Karena naik gunung kan bahaya, menurut gua kalau buat pemula nggak rekomen lah kalau buat ke Rinjani. Apalagi ngerasain apesnya itu, nemuin janin di sana ya kan. Dan kebetulan mungkin penghuninya nggak suka ya kan. Habis lah kita kena teror, dan kebetulan rombongan gua
yang kena ya. Iya, awalnya gue ya pikir ya udahlah, gue nikmatin. Tuh gue juga nggak pengen nemuin seperti ini kan. Ya alhamdulillah kan gue juga punya pengalaman waktu di Gede atau di Cireme. Ya mungkin ya sedikit enggaknya gue bisa nyikapin itu dengan tenang lah. Oke. Nah, kejadian yang janin ini, itu ada kayak informasi dibilang juga sih kalau janin itu dibuang oleh pendaki atau orang warga lokal sekitar atau gimana? Gue sih nggak banyak nanya sih Indra, karena gue mikir udahlah gue cukup keep silent aja lah. Oke. Karena Di situ keadaannya benar-benar kayak ada kayak garis polisi segala macam ya? polis lain ada. Nardi pun lu boleh bisa tanya sendiri sama Nardi. Nardi pun ngelihat. Gila, itu gimana keadaan seperti itu di pendakian, ada mayat lah ya? Ya kalau dilihat dari bentuknya sih ya sekitar janin-janin baru umur 6 bulan di perut sih. Gila. Kalau menurut gue ya, karena emang masih kecil banget. Aborsi apa gimana sih? Mungkin, cuma gue nggak tahu lah. Gue nggak mau cari tahu, gue masa bodoh lah. Gila. Cuma yang gue sayangkan sih seperti itu. Lu buat apaan sih, ya kan? Kalau lu berani ngelakuin sesuatu, harusnya lu berani tanggung jawab. Iya. Pasarnya seperti itu. Dan kejadian aborsi mungkin udah nggak asing ya lah di negeri kita ini ya kan. Itu cuma orang-orang cemen ngelakuin itu. Dan yang gue heran nih sampai ngelakuin aborsi di gunung tuh kan apa faedahnya ya kan? Ya mungkin dia mau nyari aman atau gimana. Cuma niat banget ke gunung. Kan lu bisa buang kemana kayak. Iya. Gila kata gue. Tapi setelah kejadian itu banyak lah yang bahkan sebelum belum nemuin ada kejadian janin yang dibuang itu lu ngalamin teror juga tuh Bat ya? Iya. Kayak sosok Kunti itu Bat. Nah, si Boy ini kalau boleh tahu gue dia orangnya pekaan atau gimana? Enggak. Jadi gue taunya itu setelah naik. Di Gili sih dia sempet cerita. Jadi itu dia kayak punya apa ya? Dibilang pakaian bisa, dibilang pegangan juga bisa. Oke, makanya selama pendakian itu yang selalu ngerasa hal-hal aneh itu si Boy ini ya. Iya. Bahkan sampai dia ngelihat masuk apa tuh? Ya kerajaan Kera lah ya. Iya. Kerajaan Kera sampai ngelihat sosok wanita dia juga tuh. Karena sempat gue baca kayak cerita-cerita tentang Rinjani sih awalnya sebelum pendakian. Emang ada sebagian pendaki bilang ada di situ ada kerajaan Kera. Cuma kan gue ya itu mitos. Cuma gue nggak mau nanggepinnya itu dengan terlalu serius, terlalu panik gitu. Dan ternyata ya Pak apesnya gue ngerasain rombongan gue. Ya walaupun bukan gue yang ngerasain masuk ke dimensi seperti itu, cuma panik juga lah. Walaupun gue baru kenal. Dan Boy itu umur berapa Bat kalau itu? Ya waktu pendakian gue 2016-2017 itu pokoknya posisi dia tuh seumuran anak SMP kelas 3. Masih bocah banget ya? Asli orang kecil, petakilan. Gue demen sebenarnya sama dia. Gue sama Nardi sering bercanda sama dia tuh pas pendakian. Ya mungkin apesnya dia itu. Oke, dan gue nggak mau bahas tentang karakteristik beberapa teman pendakian lu nih Bat nih ya. Ya. Karena yang tahu itu ya lu aja lah ya. Tapi keadaannya saat tadi diceritakan beberapa kejadian drama yang terjadi di tim pendakian itu ya udah nggak asing ya. Ya bagaimana kita menyikapinya ya mungkin menurut gue pribadi kita harus memahami karakteristik masing-masing teman kita tuh. Apalagi lu naik ya benar-benar nggak tahu teman lu yang belum pernah naik lah kan. Dan lu ketemu di Lombok dan itu gue nggak mau bahas lah ya. Mungkin teman-teman yang menyimak bisa mengambil yang penting sisi positifnya. Dan keadaan saat itu lu sampailah ke puncak nih Bat nih. Di puncak lu semua melupakan kejadian-kejadian drama teman-teman lu itu lah ya kan. Ya karena gue kan kenal Nardi sama rombongan Pandawa gue ini udah cukup lama lah dari zaman sekolah. Dan kebetulan gue sering jalan juga sama mereka. Sebenarnya hal seperti itu udah wajar. Maksudnya dalam arti wajar, ya emang udah sering seperti itu. Cuma ya debat, celetuk, paginya udah nggak ada apa-apa. Gitu aja. Oke, sampai pada akhirnya lagi-lagi si Boy nih yang melihat tadi gunung yang mau meletus itu Bat. Baru jari. Dan itu akhirnya terjadi ya? Iya, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu setelah gue turun. Dan itu meletus? Gila sih. Emak gue paniknya, untung lu naiknya bukan itu hari. Coba kalau naik di itu hari.
halus loh kalau kata dia, kalis. Lah, Dan gue baru mikir, wah, gue inget nih yang Boy omongin nih, set, berarti bener nih dia nih, bukan halu. Awalnya gue pikir kan halu, ya kan. Sekarang masa iya? Lagi pula kan itu selalu ketutup awan kalau dari pandangan gue ya. Baru Jari itu selalu ketutup awan. dan lu nggak nyangka bisa meletus setelah lu turun itu ya. Iya, itu yang gue kaget. Dan pada akhirnya lu turun kembali juga dalam kondisi yang sangat crowded nih. Tapi pada akhirnya lu ketemu teman lu di pendakian itu, ada teman lu yang care lah ya, si Baba ini ya. Walaupun dia juga nggak sampai puncak nih, Bat. Iya, karena ya mungkin dia balas jasa atau gimana Iya. ya. Karena ya emang gue bisa baca karakternya dari awal itu, care dia sama orang. Sampai dinyewain 4 ojek berapa duit tuh, Bat? Nggak ngerti deh. Emang lu nggak sempet tanya gitu? Gue nggak mau nanya, karena gue pas awal denger aja gue nggak mau nego. Emang berapa kira-kira? Oke. Sekitar adalah 100-an lebih, 150-an lebih. 150.000 satu ojek tuh ya? Iya. Dengan jarak berapa kilo? Sampai 3 kilo ya? Lebih lah, dari pos 3 ke bawah. Oh, sampai base camp? Iya, Gue kira sampai keluar sampai pos 1 doang. enggak sampai base camp, bener-bener depan base camp. Kalau 4 motor ya sekian lah, lumayan harganya ya. Lumayan, makanya gue langsung, nih bang ngomong sendiri, ya kan. Daripada gue pikir takut gue ngelebihin, mendingan lu langsung nego nih ya kan. Dan akhirnya dia bilang, udah nggak apa-apa, saya bersedia. Tapi pas lu turun nih ya, ketika si Baba udah naik ojek lah, itu berempat lah ya kan, di situ kan sempat terjadi kayak ada apa ya namanya ya, cemburu sosial lah ya kan. Cemburu sosial dalam artian yang tadi lu bilangin, ada ojek 4 tapi yang naik siapa nih, ditawarin nggak mau, jadi terjadi kecemburuan sosial sampai akhirnya lu turun berenam tengah malam juga, dan itu mengalami kejadian yang sangat gila sih menurut gua. Kesasar juga Ya kan, dan sosok dari cewek ini masih ngikutin lu juga tuh ya, suaranya. Suaranya, cuma dia nggak menampakkan suaranya doang. Oke. Yang gua pengen ulas ini tuh, Bat, yang sosok api itu Banaspati atau gimana? Nggak ngerti gue. Dan itu semuanya ngelihat. Sebagian gua, si temennya si Ega tuh ada yang cowok ngikutkan turun bareng gua. Dia, si Pajar sama si Marker. Gila. Itu cepet banget. Kalau per detik tuh orang, hush, cuma nyala, bentuknya bulat cuma nyala. Wah, panik sejadi-jadinya gua. Kalau bisa lari, gua lari itu. Kondisi lu juga lagi cedera ya kan? Iya. Pokoknya udah pokoknya gua mau buru-buru sampai dah. Nah, sampai pas lu ketemu rombongan pendaki tuh ya, yang pas turun tuh, yang lu ngira tadi ya setan, Oh, yang pada ngaso. yang pada ngaso, sampai ke base camp itu berapa jam tuh, Bat? Ya bisa 3 jam. Gila, lama 3 jam, juga 2 ya? jam, 2 jam, 3 jam lah. Di tengah hutan tuh ya? Karena emang posisi di situ hutan padat, ada petilasan, dan juga ya jalurnya ini nggak terlalu jelas. Karena emang awalnya kan dari pas dianterin sama pemuda ini, ya udah kayak orang nyerusuk aja, gerasuk udah. Kalau dia kan ketahuan, udah sering ke situ lah gua. Iya. Tapi pada intinya lu balik lagi sampai ke rumah dalam kondisi yang selamat ya. Nah, Alhamdulillah. si Boy ini kan tadi sempet dibilang sama tukang urut waktu di base camp kalau dia ketempelan tuh gimana tuh, Bat? Dia disembuhin ya? Gua sempat lost contact tuh sama rombongan pada yang 3 itu kan. Setelah setahun kurang lebih, gua nggak enak juga jelasinnya. Soalnya goyang. Goyang gimana? Ya nggak tahu siapa dirinya. Ih, serius lu? Serius. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Diobatin pun susah. Ya gua sih lost contact sih, Indra ya. Abis pendakian itu sempat nongkrong sekali 2 kali. Setelah itu lost contact. Ya benar-benar lost contact lah, nggak ada kabar. Oke. Ya mudah-mudahan aja sih bye-bye aja dia. Oke. Cuma di posisi terakhir nongkrong itu masih kayak Fun-fun aja ya? enggak fun, cuma kayak diajak ngobrol, nyamutnya kemana. Oke. Masih linglung? Iya. Oke, semoga si Boy ini selalu dalam keadaan sehat ya sampai sekarang ya? Iya, amin. Oke, nih Bat, sampai pada akhirnya lu pulang ke rumah bisa sendiri karena gak bisa dipungkirin, kerjaan juga gak bisa ditunda-tunda ya. Nah. Dan gila lagi lu sampai Jakarta jam 6, jam 7 lulus gawe, wah itu gila banget sih, gak ada waktu istirahatnya. Lebih gilanya lagi ngeliat di grup
Oke, gimana tuh? Kita kerja capek belum tidur, ngeliat anak-anak pada nge-share foto, itu lebih gila sih. Anjing, lu masih pada santai ya kan? Gua Iya, karena teman-teman pada di Bali kan. Iya. Gila, pokoknya kejadian pendakian di Gunung Rinjani pada saat itu sampai saat ini nggak bisa lu lupakan ya. Iya. Jadi cerita yang akhirnya cerita ini diceritakan di sini. Pembelajaran Juga ya, dan teman-teman semua yang menyaksikan dan menonton mendengarkan video ini semoga bisa mengambil, lagi-lagi gue mengingatkan sisi positif ya, yang buruknya buang jauh-jauh. Bahwasannya cerita yang lu ceritakan kali ini hanya sekedar berbagi pengalaman lu aja, Bat ya. Iya. Oke.